Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kakak akan memaparkan materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Teman-teman juga bisa apa sih yang termasuk makhluk hidup dan ada berapa macam makhluk hidup yang termasuk makhluk hidup itu, dan apa sih ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini kakak akan memaparkan sedikit tentang apa sih yang termasuk ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup itu butuh makanan. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, bernapas. Yang keempat, tumbuh. Yang kelima, berkembang biak. Yang terakhir, peka terhadap rangsangan. Nah, makhluk hidup juga tadi kan udah disebutin ya sama kakak, yang tadi itu yang termasuk ciri-ciri. Di sini kakak akan memaparkan tentang makhluk hidup dibagi menjadi ya. Yang pertama manusia, yang kedua hewan, yang ke poin terakhir yaitu tumbuhan. Betul. Nah, kakak akan memaparkan yang termasuk ciri-ciri makhluk hidup. Sedikit membahas. Manusia, binatang, dan tumbuhan memerlukan makanan sebagai sumber energi, memerlukan berbagai kegiatan. Protein dan lemak berguna bagi pertumbuhan tanah. Sayuran, dan buah-buahan mengandung vitamin zat untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat. Betul. Nah, tadi kan udah ya dibahas tentang makanan. Nah, yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup yaitu cara makhluk hidup bergerak berbeda. Manusia berjalan menggunakan kaki, sedangkan ada yang berjalan lompat atau berayap. Nah, adapun yang terbang dan berenang. Gerak juga ada dua bagian loh. Yang pertama yaitu gerak aktif, yang kedua yaitu gerak pasif. Nah, di sini teman-teman takutnya ada yang nggak tahu apa sih kak gerak aktif itu, apa sih kak gerak pasif itu. Nah, di sini kakak akan menjelaskan sedikit aja tentang gerak aktif. Yang pertama, gerak aktif yaitu gerak yang mengakibatkan makhluk hidup berpindah tempat. Kakak contohin satu contohnya. Ada manusia berdiri di poin A. Nah, dia kalau mau ke poin B, dia harus berjalan. Berarti itu masuknya gerak aktif. Betul. Nah, yang kedua, apa sih bedanya kak gerak aktif sama pasif? Kan tadi aktif berjalan dari titik awal ke titik akhir. Nah, kalau pasif gimana sih? Nah, gerakan yang sangat lambat dan tidak mengakibatkan perpindahan tempat. Sepertinya kakak ngambil satu contoh dari tumbuhan, yaitu putri malu. Putri malu kalau kita bahasa Sundana lah, ya namanya toel, penira toel ya. Toel, sok ayah, iya gini ya, sok ayah, gitu ya, tuh, gitu kan. Nah, itu dia namanya gerakan pasif. Nah, selanjutnya kembali lagi, tadi udah membahas tentang dua gerakan yaitu gerak pasif dan gerak. Kita kembali lagi ke ciri-ciri makhluk. Nah, di sini ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu makhluk hidup memerlukan udara untuk bernapas. Udara apa sih pak? Apa sih kak udara? Udara adalah benda yang berwujud gas. Untuk bernapas adalah oksigen. Saat bernapas kita mengambil oksigen, lalu kita hembuskan karbon dioksida. Bapak contohkan ya, bisa kalian bingung apa sih gimana oksigen dan oksida. Nah, ini ya. Nah, tadi kakak menghirup yaitu namanya oksigen. Kalau kakak menghembuskan, itu yang dihembuskan adalah karbon dioksida. Betul.
Nah, di selanjutnya yang termasuk ciri-ciri makhluk hidup yaitu semua makhluk hidup semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Yang diawali sedikit demi sedikit. Contohnya bertambahnya tinggi berat badan dan perubahan pada fisik. Contohnya seperti tumbuhan dari biji nggak bakalan langsung besar, nggak langsung berubah ya. Contohnya seperti biji kacang kan tadinya kecil, ditanam sama kita, terus dimasukin nutrisi, terus pas dikasih pupuk, dikasih air, dia akan bertumbuh. Hari demi hari dia akan tumbuh. Nah, dia berarti tumbuhan itu masuknya ciri-ciri makhluk hidup, berarti bisa betul. Nah, sebelum ini Bapak mau ngasih satu video ya. Tadi Bapak pakai kok. Takutnya kalian pusing. Bapak ingin ngasih video buat kalian ya. Gitu. Hai kawan-kawan, apakah kalian pernah merasa lapar? Saat merasa lapar, itu tandanya kita membutuhkan makanan. Sama seperti Bol yang sedang kelaparan nih. Bol, ada donat tuh di meja. Nah, kawan, membutuhkan makanan merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Apa sih yang dimaksud dengan makhluk hidup? Dan ciri-ciri lainnya apa saja ya? Kita simak yuk penjelasan berikut ini. Ciri yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga memerlukan makanan untuk tetap hidup. Makanan hewan biasanya berasal dari tumbuhan atau berasal dari hewan lain. Tumbuhan yang memiliki zat hijau daun dapat membuat makanannya sendiri dengan cara menyerap air yang mengandung zat hara dan gas karbon dioksida, yang kemudian diubah menjadi makanannya dengan bantuan cahaya matahari. Selain membutuhkan makanan, makhluk hidup juga pasti bergerak, termasuk tumbuhan. Tumbuhan biasanya bergerak, namun tidak berpindah tempat seperti kita. Gerakan tumbuhan bisa berupa bunga yang mekar, putri malu yang menutup bila dipegang, atau tunas daun dan batang yang tumbuh bergerak ke arah cahaya. Makhluk hidup bergerak untuk mendapatkan makanan dan menghindari musuh. Ada yang menggunakan kaki seperti manusia dan kerbau, ada yang menggunakan sirip seperti ikan, ada juga yang menggunakan perut seperti cacing, dan sayap seperti burung supaya bisa terbang. Seluruh makhluk hidup pasti bertumbuh. Kita juga bertumbuh, dari bayi hingga anak-anak sampai dewasa. Pertumbuhan manusia dapat ditandai dari tinggi dan berat badannya yang semakin bertambah. Sedangkan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan dapat dilihat dari batangnya yang semakin tinggi dan daun yang semakin banyak. Begitu juga dengan hewan. Anak bebek yang baru menetas, bila kita perhatikan selama 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, dan seterusnya, akan tumbuh semakin besar. Berat dan tingginya juga akan semakin bertambah, hingga berukuran sama seperti induknya. Itu dia 5 ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Nah, jadi kan kalian udah nonton ya tentang video itu. Semoga kalian terhibur lah dengan video itu, tidak jenuh meskipun videonya yang tetap masih pelajaran. Kalian seenggaknya ada plus buat otak kalian untuk menanggapi tentang materi tadi yang kakak sampaikan. Ini lebih fresh lagi kakak kasih, kita nyanyi bareng-bareng,
kita happy. Tadi kan udah pelajaran, kita nyanyikan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kakak terus terus ciri-ciri makhluk hidup biar kalian tahu apa sih ciri-ciri makhluk hidup itu dan apa saja makhluk hidup itu yang termasuknya. Nah, di sini kita nyanyikan yuk bareng-bareng yuk. Nah, kalian boleh berdiri ya, biar lebih rame. Terus kita tepuk tangan, temponya lebih pelan-pelan. 1, 2, Menyanyikan lagu ciri-ciri makhluk hidup. 1, 2, 3. Kita nyanyikan bersama yuk. Ciri-ciri hidup, 1 butuh mata, 2 dapat bergerak, 3 berkembang biak, 4 tumbuh besar, 5 bisa bernapas, 6 yang terakhir pekat terhadap rangsang. 1 kali lagi, ayo semangat Kita ayo. nyanyikan sekali lagi ya. Ciri makhluk hidup, 1 butuh mata, 2 dapat bergerak, 3 berkembang biak, 4 tumbuh besar, 5 bisa bernapas, 6 yang terakhir pekat terhadap rangsang. Hore, tepuk tangan semuanya. Nah, tadi kan udah lebih fresh ya, lebih semangat lagi ya. Nah, di sini kakak sebelum menutup semuanya, kakak punya 1 alat peraga buat kalian buat lebih ke ngetes ya, tes yang kalian tanggapi yang tadi kakak sampaikan. Di sini kakak punya 1 alat peraga. Nah, kalian tolong konsentrasi ya. Konsentrasi mulai. Oke. Nah, sini kakak punya 1 alat peraga ya. Nah, sini kelihatannya. Nah, di sini kakak punya 1 alat peraga ya tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Nah, di sini tadi kan udah apa saja sih yang termasuk ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama berkembang biak kan, terus yang kedua peka terhadap rangsang. Kalian sangat pintar. Yang poin ketiga makan, tentunya bisa makan ya. Yang keempat bernapas, yang kelima bergerak. Nah, di sini kakak mau tes kalian atau mau menguji kalian. Kan kalian udah ini ya, ambil kakak juga harapin. Nah, kakak punya 1 foto, 1 gambar lah, bukan 1 foto ya. Sini kan gambar apa? Coba. Gambar kucing. Iya betul, gambar kucing. Dia juga kan termasuk makhluk. Betul. Dia lagi apa nih? Lagi apa kucingnya? Lagi makan. Betul, berarti tempelinnya di mana? Coba di mana? Coba lihat. Nah, berarti di sini. Betul. Nah, terus yang kedua, tadi kan udah ya ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama udah ditunjukin, yaitu makan. Nah, ini apa? Ini ayam ya. Ayam lagi sama anak-anaknya, berarti induk ini berarti berkembang biak, berarti masuknya berkembang biak ya. Nah, kita tempelkan ke berkembang biak, berarti bentar ya. Nah, di sini kita tempelkan di sini ya. Kita tempelkan. Nah, kakak akan nunjukin gambar yang selanjutnya. Nah, di sini kalian gambar apa di sini? Ya, betul. Ini macan tutul ya. Tapi macan tutul lagi apa? Lagi berlari. Berarti kalau berlari harus
Iya betul, bergerak. Berarti kita nempelin di mana? Di bawah kak. Oh iya betul, di bawah ya bergerak. Nah, bentar ya kakak buka selotipnya dulu. Agak susah soalnya. Berarti tempelinnya di bergerak ya, betul. Nah, di sini ya bergerak. Nah, kak akan ngasih foto selanjutnya lagi. Ada dua lagi lah, dua gambar lagi. Di sini ada foto apa? Foto manusia ya. Manusia lagi bernapas atau menghirup. Berarti tempelinnya di mana? Ya betul di situ. Bentar ya, kakak mau buka dulu. Bentar ya, agak susah soalnya. Nah, kita tempelkan di sini ya, di bernapas betul. Kalian sangat pintar ya dalam menarap-narapkan gambar, karena kalian sangat paham banget gitu kalau ada alat peraga yang langsung sesuai dengan materi gitu. Nah, ini yang selanjutnya reka terhadap rangsangan. Nah, kakak punya putri malu. Nah, ini yang tadi yang gerakan pasif. Nah, ini contohnya atau gambarnya foto putri malu ya. Nah, berarti kenapa sih kak putri malu disimpan di peka terhadap rangsangan? Tadi kan kakak udah menjelaskan. Dalam gerak pasif juga udah dijelaskan. Kalau putri malu ditoel-toel saat gitu ya. Ditoel-toel saat ya. Pasti anjeuna atau putri malu pasti menutup launan atau lamun ieu mah respon lah, berarti punya rangsangan lamun ditoel-toel teh. Berarti disimpannya di sini ya. Alhamdulillah ya. Di sini alat peraganya meskipun sederhana, tetapi buat kalian agak paham lah tentang ciri-ciri makhluk. Alhamdulillah dari awal sampai akhir kakak menjelaskan, semoga bermanfaat dengan kalian maupun dengan kakaknya sendiri. Kakak tutup saja dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di maparkan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.